Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di dalam bulan suci ini dengan penuh kenyamanan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat barindu salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sekeluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih dalam suasana puasa. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah dalam melaksanakan ibadah di dalam bulan yang suci ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ketahui bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, bulan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang melakukan ibadah sunat maka akan diberikan seperti melaksanakan ibadah fardu. Orang-orang yang melaksanakan satu ibadah fardu di bulan Ramadan sama seperti melakukan 70 kali ibadah di bulan yang lain. Maka sangat berbahagia dalam bulan suci ini Allah memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diberikan oleh Allah janji-janji yang diberikan kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar ibadah kita ini diberikan oleh Allah Ta'ala kesempurnaan sehingga janji Allah, janji Rasul kita dapati. Maka salah satu cara agar ibadah kita ini sempurna, agar ibadah kita ini lebih bermakna, maka salah satu cara yang diberikan oleh ulama adalah kita melakukan uzlah. Apa itu uzlah? Uzlah adalah meninggalkan keramaian. Artinya kita lebih banyak di rumah, tidak banyak bergaul dengan orang, kita lebih banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi yang saat ini, dalam kondisi virus corona ini, kita lebih banyak di rumah karena ada beberapa hikmah, beberapa kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang banyak di rumah, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan uzlah, artinya orang yang banyak di rumah, ya, tidak banyak bercampur dengan orang, lebih banyak menyendiri, ada khalwat di dalam bulan suci Ramadan ini, maka diberikan kelebihannya. Yang pertama, as-salamatu min afatil lisan. Allah Ta'ala memberikan keselamatan lisan, artinya dia lebih banyak selamat lisannya, lisannya lebih banyak selamat. Ketika dalam bulan suci Ramadan kita banyak bergaul dengan orang umpamanya, maka kemungkinan saat kita berbicara ada di dalam pembicaraan kita itu dusta, apalagi ada upat atau ya membicarakan sesuatu yang tidak baik, maka akan mengurangi pahala ibadah kita. Maka lisan kunci kita masuk ke syurga atau masuk ke dalam neraka. Maka saat kita berbicara, di situ ada dusta, kemungkinan di situ ada upat, kemungkinan di situ ada bahasa-bahasa yang tidak pantas, maka itu dapat mengurangi pahala ibadah kita. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan, aktsaru khataya bani Adam fi lisanihi. Paling banyak dosa anak Adam itu ada pada lisannya. Dan orang yang paling banyak dosa pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak omongannya. Kemudian yang kedua, hifdzul basar wassalamati min afatin nadar. Selamat
matanya dari melihat sesuatu yang tidak diridai oleh Allah. Salah satu penyebab pahala kita berkurang saat kita berpuasa adalah tidak mengontrolnya mata. Saat kita melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, saat kita melihat sesuatu yang berdosa, maka pahala ibadah kita, pahala puasa kita akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalau kita sering di rumah dalam bulan suci Ramadan, maka akan terjaga hati kita, akan terjaga ibadah kita dari riya. Kemudian kalau kita sering di rumah juga akan selamat daripada berteman dengan orang yang tidak baik. Untuk menggapai ibadah yang bermutu, maka kita mesti banyak berteman dengan orang-orang yang saleh. Ketika bulan suci Ramadan, kita memperbanyak mengikuti majelis ilmu, kita banyak mendengar kajian-kajian agama, sehingga akan lebih membuat ibadah kita menjadi lebih sempurna. Kemudian bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat besar pahala ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya uzlah ini, kita lebih banyak waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita sering di rumah, maka kita akan mendapatkan wujdanu halawatut ta'ah. Kita akan mendapatkan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu juga hampir seperti kita makan makanan. Ada makanan yang enak, ada makanan yang tidak enak. Maka saat kita sakit, makanan itu enak, tapi karena lidah kita, karena kita sedang sakit, maka makanan kita itu tidak terasa enak, tidak terasa lezat. Demikian juga dengan kondisi kita beribadah. Ada orang yang ketika beribadah merasa lezat ibadahnya, merasa enak ibadahnya, tapi ada juga orang melakukan salat, melakukan ibadah, tidak mendapatkan keridhaan, tidak mendapatkan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa ada orang saat dia baca Al-Quran, dia terus membaca, tidak mau berhenti, karena memang dia merasakan enak di dalam membaca Al-Quran itu. Ada orang mengerjakan salat sunat di bulan Ramadan, terus dia mengerjakan ibadah, karena sudah dia rasakan lezatnya ibadah itu. Ada juga hamba Allah saat dia mengerjakan ibadah, dia merasa tidak enak, maka tidak banyak ibadah yang dia kerjakan. Baru sebentar dia melaksanakan salat, sudah dia akhiri. Baru saja dia membaca Al-Quran, karena tidak merasa enak, tidak merasa lezat, sudah dia akhiri. Makanya untuk mencapai ibadah yang lezat, maka banyak-banyaklah di rumah, sering-seringlah di rumah, karena dengan itu dapat membuat ibadah semakin baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.